Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Abed Kurniawan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sumber daya alam hutan. Untuk yang belum paham apa itu sumber daya alam, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Lalu untuk contoh dari sumber daya alam tersebut, salah satunya adalah sumber daya alam dari hutan. Menurut Kemenhut atau Kementerian Kehutanan tahun 2011, potensi sumber daya hutan di Indonesia besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia adalah hutan. Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Di Jawa, luas hutan telah mengalami banyak penurunan karena terjadi alih fungsi untuk pertanian dan pemukiman penduduk. Sementara itu, alih fungsi hutan menjadi pertanian dan perkebunan banyak dijumpai di Sumatera dan Kalimantan. Potensi sumber daya hutan sebenarnya tidak hanya sekedar kayu. Dari hutan tropis yang dimiliki Indonesia juga dihasilkan buah-buahan dan obat-obatan. Namun demikian, hasil hutan yang banyak dikenal penduduk adalah sebagai sumber kayu. Setidaknya terdapat 4.000 jenis kayu yang 267 diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Secara umum, jenis-jenis kayu dan sebarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kayu jati yang banyak dihasilkan di Jawa Tengah. Lalu untuk rotan banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kayu cendana banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. Lalu untuk kayu rasamala dan akasia banyak dihasilkan di Jawa Barat. Lalu untuk kayu keruing, meranti, agatis dihasilkan terutama di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Hutan hujan tropis sangat rentan terhadap kerusakan. Tanah yang berada di bawahnya sebenarnya tidak begitu subur. Kesuburannya relatif terjaga karena tumbuhan yang ada di atasnya jika mati akan menambah unsur hara bagi tanah. Jika tumbuhan di atasnya ditebang dan dibawa ke daerah lain, maka tanah yang ada di bawahnya tidak memperoleh tambahan unsur hara lagi, sehingga sulit untuk memulihkan menjadi hutan lagi. Pelestarian hutan di Indonesia harus dijaga sebagai sumber kehidupan masyarakat, tumbuh dan berkembangnya flora dan fauna ciri khas Indonesia. Dan luasnya hutan Indonesia tidak hanya berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, akan tetapi hutan Indonesia telah menjadi paru-paru kehidupan di dunia. Halo Rek, pada hari ini saya ingin menjelaskan tentang pencernaan pada hewan. Nah, yang pertama pencernaan pada hewan ada hewan karnivor, herbivora, dan omnivor. Nah, karnivor berasal dari bahasa Latin yang berarti pemakan daging. Hewan-hewan ini mengusir hewan lainnya. Contoh karnivor vertebrata yaitu harimau, singa, hiu, ular, dan lain-lain. Contoh karnivor invertebrata yaitu laba-laba, kepik, dan bintang laut. Nah, ada istilah karnivor obligat yakni hewan-hewan yang mengantungkan diri pada daging. Contohnya seperti famili kucing, seperti citah dan singa. Lalu ada karnivora fakultatif yang bisa mengonsumsi makanan lain yang non hewani. Contohnya seperti anjing. Nah, sekarang ada hewan herbivora yang menjadi tanaman sebagai sumber makanan utamanya. Contoh herbivora vertebrata yaitu koala, rusa, beberapa jenis burung, dan lain-lain. Contoh herbivora invertebrata yaitu ulat dan jangkrik. Mereka kerap dikelompokkan menjadi granivora yang memakan biji, frugivora yang memakan buah, folivora yang memakan daun, serta nektivora yang melahap nektar. Nah, yang kedua, sekarang sistem pencernaan hewan invertebrata. Organisme yang memiliki satu lubang pencernaan menggunakan rongga gastrovaskular, contohnya seperti Cnidaria, yaitu anemonaut, ubur-ubur, dan koral. Terus yang kedua ada Ctenophora, yaitu sisir jeli, dan Platyhelminthes, cacing pipih. Nah, dengan kata lain, mulut mereka ini bisa berfungsi sebagai anus. Adapun asupan yang dicerna bisa masuk lewat mulut dan melewati semacam rongga tubular yang punya lubang. Nah, yang ketiga, sistem pencernaan hewan vertebrata.
Dibandingkan dengan invertebrata, hewan tidak bertulang belakang, sistem pencernaan hewan vertebrata, hewan bertulang belakang, ini memang lebih kompleks dan menyesuaikan dengan kebutuhan makanannya. Dan beberapa hewan yang memiliki perut multibilik, ada juga yang tunggal. Sistem cerna burung juga sedikit berbeda. Yang pertama ada monogastrik. Ini mengacu pada perut bilik tunggal pada mamalia, contohnya manusia dan beberapa hewan seperti kelinci, babi, tikus, dan lain-lain. Terus yang keempat ada sistem pencernaan burung atau aves. Burung atau unggas tidak memiliki gigi dan sistem pencernaan khusus, sehingga proses untuk memperoleh nutrisi dan menjadi misi menantang bagi burung. Namun, burung-burung yang ada memiliki variasi paruh sekaligus makanan. Yang kelima, bagian-bagian dari sistem pencernaan dan fungsinya. Yang pertama ada mulut, yaitu untuk rongga untuk memakan makanan masuk. Yang kedua ada kerongkongan. Nah, kerongkongan ini untuk memuluskan makanan menuju perut. Yang ketiga ada perut, puncak proses pencernaan terjadi pada perut. Hewan memamabia organ ini mengeluarkan cairan khusus untuk memecah makanan secara kimiawi dan melakukan ekstraksi nutrisi. Terus ada usus halus. Organ ini menjadi tempat untuk mencerna lemak, protein, dan karbohidrat. Kemudian usus besar. Usus besar ini adalah usus ini melakukan penyerapan air kembali dari makanan yang tidak tercerna atau melakukan ekstraksi air dan garam mineral dari sisa makanan yang tidak tercerna. Kemudian ada rektum dan anus. Nah, bisa dibilang rektum merupakan ujung dari usus besar. Peran utamanya sebagai tempat menyimpan feses sampai dikeluarkan dengan buang air besar. Nah, sedangkan anus merupakan lubang yang ada di ujung saluran pencernaan. Anus merupakan titik keluar yang melepaskan limbah. Nah, yang terakhir organ aksesori. Nah, jika organ-organ di atas dilewati oleh makanan aksesori merupakan organ yang menambah enzim atau sekresi yang mengubah makanan menjadi nutrisi. Organ-organ ini termasuk kelenjar ludah, pankreas, hati, dan katup empedu. Ada hormon khusus yang mengatur bagian pankreas dan kantong empedu sebagai respon terhadap makanan yang masuk. Ya, sekian, terima kasih. Sehingga proses untuk memperoleh nutrisi dan menjadi misi menantang bagi burung. Namun, burung-burung yang ada memiliki variasi paruh sekaligus makanan. Yang kelima, bagian-bagian dari sistem pencernaan dan fungsinya. Yang pertama ada mulut, yaitu untuk rongga untuk memakan makanan masuk. Yang kedua ada kerongkongan. Nah, kerongkongan ini untuk memuluskan makanan menuju perut. Yang ketiga ada perut, puncak proses pencernaan terjadi pada perut. Hewan memamabia organ ini mengeluarkan cairan khusus untuk memecah makanan secara kimiawi dan melakukan ekstraksi nutrisi. Terus ada usus halus. Organ ini menjadi tempat untuk mencerna lemak, protein, dan karbohidrat. Kemudian usus besar. Usus besar ini adalah usus ini melakukan penyerapan air kembali dari makanan yang tidak tercerna atau melakukan ekstraksi air dan garam mineral dari sisa makanan yang tidak tercerna. Kemudian ada rektum dan anus. Nah, bisa dibilang rektum merupakan ujung dari usus besar. Peran utamanya sebagai tempat menyimpan feses sampai dikeluarkan dengan buang air besar. Nah, sedangkan anus merupakan lubang yang ada di ujung saluran pencernaan. Anus merupakan titik keluar yang melepaskan limbah. Nah, yang terakhir organ aksesori. Nah, jika organ-organ di atas dilewati oleh makanan aksesori merupakan organ yang menambah enzim atau sekresi yang mengubah makanan menjadi nutrisi. Organ-organ ini termasuk kelenjar ludah, pankreas, hati, dan katup empedu. Ada hormon khusus yang mengatur bagian pankreas dan kantong empedu sebagai respon terhadap makanan yang masuk. Ya, sekian, terima kasih. Halo, namaku Vincent. Aku mau jelasin tentang olahan makanan yang berbahan dari hutan yang diolah menjadi makanan internasional. Namanya adalah resep dokom, sejenis kroket yang terbuat dari tumbuhan liar menggunakan daun segar, Cratefa religosa, garam, potas, dan air. Daun dan potas direbus di dalam air mendidih selama 20 menit, kemudian ditiriskan, direbus lagi dan dibentuk seperti bola untuk kemudian dimakan dengan mentega sea.
Menu saus lain dibuat dari daun kering, pohon asli Afrika, baobab, mentega sea, fermentasi sorghum dan cabai. Sorghum dan cabai direndam air. Bahan lain ditambahkan dan dimasak hingga sausnya kental dan siap untuk dimakan. Ya, hari ini saya akan menjelaskan tentang persoalan-persoalan yang dihadapi manusia tentang sumber daya alam. Yang pertama, perubahan iklim terhadap sektor kehutanan adalah bencana kebakaran hutan yang diakibatkan oleh terjadinya cuaca panas dan curah hujan yang kurang. Yang kedua, dampak penebangan hutan secara liar diantaranya adalah hilangnya kesuburan tanah, mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang, hingga nutrisi di dalam tanah mudah menguap. Selain itu, hujan bias menyapu sisa-sisa nutrisi dari tanah. Yang ketiga, dampak kepunahan hewan langka, yaitu satu, berkurangnya keanekaragaman hayati di bumi. Kedua, terganggunya ekosistem di bumi karena hilangnya satu anggota rantai makanan. Ketiga, hilangnya hewan serta tumbuhan langka akan berdampak pada hilangnya hewan dan tumbuhan yang bergantung padanya sehingga akan menyebabkan kepunahan hewan atau tumbuhan lain. Yang keempat, pembuangan limbah yang dilakukan secara ilegal dapat mengontaminasi saluran air yang menyebabkan kerusakan pada lingkungan laut atau sungai dan sekitarnya. Limbah yang dibuang dapat berupa bahan kimia, bahan radioaktif, logam berat, air yang terkontaminasi, gas, dan bahan berbahaya lainnya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Kurniawan dari 11 IPS 1. Kali ini saya akan membahas tentang revolusi industri. Jadi kali ini saya akan membahas tentang dampak dari revolusi industri terhadap SDA. Tanpa kita sadari, kita telah menciptakan kerusakan bagi ekosistem kita sendiri. Bumi kita memiliki banyak sekali keanekaragaman jenis dan sumber daya alam. Manusia atau yang disebut kita sendiri terdiri dari banyak jenis. Antar jenis tersebut menjalani sebuah proses yang berhubungan dengan kehidupan itu. Hal tersebut mengindikasikan bahwa manusia adalah bagian dari alam yang memiliki posisi sangat penting. Mari coba kita kembali ke masa lalu. Di Inggris sebelum revolusi industri terjadi, seluruh dataran Inggris dipenuhi oleh pohon-pohon yang besar yang memiliki banyak kehidupan untuk para ekosistem. Tempat yang disebut jantung dari kehidupan ini hanya meninggalkan nama. Dengan hadirnya teknologi canggih seperti mesin uap dan sebagainya, kita telah menggunakan sumber daya alam kita sendiri secara berlebihan untuk sesuatu yang kecil. Namun hal tersebut juga membuat sebuah kemajuan, sebuah perubahan yang menuju kesuksesan. Tanpa kita sadari, kita telah menciptakan masalah bagi bumi kita sendiri, yaitu perubahan iklim. Kita tidak akan pernah tahu seberapa cepat perubahan iklim ini terjadi atau apa yang akan kita lakukan. Salah satu dari konsekuensi masalah tersebut adalah pemanasan global. Kita tidak tahu kapan pemanasan global ini akan berhenti, tetapi yang jelas suatu saat nanti bumi akan jadi serupa seperti planet Venus yang memiliki temperatur 250 derajat Celcius. Jika kita tidak merubah kebiasaan kita, mungkin kita akan kehilangan kekayaan alam di bumi kita. Kita tidak akan bisa lagi mewariskan kekayaan alam ini untuk generasi berikutnya karena semuanya telah lenyap. Masa depan kehidupan bumi ini ditentukan oleh kewajiban kita untuk beraksi. Mungkin banyak orang yang telah melakukan hal untuk menyelamatkan bumi ini, tetapi kesulitan terjadi bila ada perubahan dalam ekonomi, sosial, politik, dan khususnya paradigma manusia.